Pemirsa, Anda kembali di iNews Sore. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk AS yang masuk ke Indonesia serta akses penuh AS untuk sumber daya Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk Amerika Serikat sebesar 19%. Trump mengklaim kesempatan ini tercapai setelah ia berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Menariknya, Trump memberikan sejumlah syarat supaya Indonesia bisa menikmati tarif ini. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Presiden Prabowo bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor melalui telepon. Diketahui Presiden Trump memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor bagi Indonesia. Presiden menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot. Dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Trump akhirnya memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga dengan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengakui kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan dari Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Meski tidak dikenakan sanksi, Uni Eropa meminta sejumlah syarat terkait kelapa sawit asal Indonesia. Indonesia dan Uni Eropa bakal membuka babak baru melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA setelah negosiasi yang cukup alot selama 10 tahun. Utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan dari kesepakatan tersebut. Menurut Hasim, kelapa sawit asal Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh Uni Eropa, melainkan sangat dibutuhkan oleh industri di kawasan Uni Eropa. Meski demikian, Uni Eropa juga meminta sejumlah syarat kepada Indonesia terkait kelapa sawit. Permintaan tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo.
Bulan September akan nanti ditandatangani agreement yang luar biasa yang sangat menguntungkan eksportir Indonesia. Ya, termasuk eksportir kelapa sawit. Eksportir kelapa sawit sangat-sangat diuntungkan dengan perjanjian itu yang disepakati. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa telah menuntaskan negosiasi EU-CEPA. Hal itu diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, Belgia pada hari Minggu kemarin. Prabowo mengatakan kedua belah pihak telah berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berbeda. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat bahwa kerjasama justru akan saling menguntungkan. Dari Paris, Prancis, Masirom, Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini Wapres Gibran menyebut kemenyan adalah bahan baku dari parfum mahal. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Kegiatan saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main, Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Ya pemirsa, ratusan pengemudi ojek online memadati kantor Samsat Surabaya untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Program yang mulai berlaku pada 14 Juli hingga 31 Agustus 2025 itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sekitar 300 pengemudi ojek online dari berbagai aplikator di kota Surabaya berdatangan di kantor Samsat Surabaya, Jalan Manyar, Kertoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur Rabu pagi. Berbeda dengan program sebelumnya, kebijakan tahun ini diperluas dengan menyasar pengemudi ojek online atau ojol dan masyarakat kurang mampu yang masuk dalam data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Dalam kebijakan ini, mereka dibebaskan dari seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 ke bawah.
Kebijakan ini pun disambut positif para pengemudi ojol. Kita juga tahun ini banyak yang bayar sekolah, masuk sekolah itu lomba, jadi kan denda-dendanya nggak kebayar. Jadi yang sekarang cocok ya Bu ya? Iya, alhamdulillah cocok untuk tahun ini. Terbantu Pak sekali. Alhamdulillah terbantu, bisa untuk dipergunakan buat anak Pak. Kendaraan ojol yang dibebaskan diperkirakan mencapai 16.334 objek dengan perkiraan nilai mencapai 2,2 miliar rupiah. Khusus untuk kendaraan warga miskin, P3KE terdapat 152.523 objek dengan nilai pembebasan mencapai 8,9 miliar rupiah. Harapannya ini dapat membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu, termasuk driver ojol dan kendaraan roda 3 yang kendaraannya digunakan untuk mencari nafkah. Ya, jadi ini betul-betul perhatian gubernur kepada masyarakat. Program yang dimulai berlaku pada 14 Juli hingga 31 Agustus 2025 ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.